Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Baik, video kali ini ya bertema hebatnya peran pemuda ya. Jadi di sini dari lihat tema ini, seorang pemuda ini memang sudah selayaknya dituntut untuk menjadi pemuda yang hebat. Karena bisa dikatakan bahwa tonggak maju mundurnya bangsa ini juga tidak lepas dari peran seorang pemuda. Bahkan dalam Al-Quran disematkan ya beberapa cerita. Ada cerita misalnya kita lihat cerita Ashabul Kahfi ya. 7 orang pemuda yang disuruh menyembah berhala oleh rajanya. Dan mereka tidak mau menyembah berhala. Lantas mereka bersembunyi di dalam gua sehingga sampai digadang-gadang bahwa pemuda ini punya power yang sangat kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda." Yang artinya wallahu a'lam bimuradi. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar ya, dengan benar. Innahum fityatun amanu bi rabbihim ya. Sesungguhnya mereka ya maksudnya Ashabul Kahfi adalah pemuda-pemuda yang beriman dengan Tuhan mereka, kepada Tuhan mereka. Wazidnahum huda, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Ini dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 13. Di sini ada kata-kata fityatun, pemuda ya. Pemuda yang beriman ya. Maka ini menunjukkan bahwa pemuda ini sangat punya peran apalagi dalam kontribusi membangun peradaban Islam. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman ya. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah yakhluqu ma yasha wa huwal 'alimul qadir. Yang artinya wallahu a'lam bimuradi. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah ya, dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah ya. Ya, kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat ya. Jadi tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan di sini. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Lalu ya kemudian dia Allah menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban ya. Yakhluqu ma yasha wa huwal 'alimul qadir. Dialah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Ini di sini ada kata-kata kuatan setelah dha'fin ya. Jadi di sini menunjukkan ada peran pemuda ya. Pemuda itu dianggap salah satu fase terkuat ya. Jadi anak-anak dianggap lemah, pemuda dianggap kuat, lalu sesudah muda, tua itu dianggap lemah lagi. Ini berarti tantangannya lebih seperti itu ya. Kemudian di salah satu hadis Rasul ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh ya. Di sini ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari tidak ada naungan kecuali miliknya, yaitu di hari kiamat, yaitu yang pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Wa syabun nasya'a fi ibadatillah. Yang kedua adalah ini pemuda disebut ya. Pemuda yang tumbuh dalam kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda yang hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah ya. Wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Kemudian seseorang yang hatinya bergantung di masjid ya.
yaitu seseorang yang hatinya terikat dengan masjid. Warajulani tahabba fillah, kemudian dua orang yang mencintai karena Allah, istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, mereka berkumpul karena Allah dan mereka berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Warajulun talabatu imra'atun dzatu mansab wa jamal faqala ini akhafullah, ya. Kemudian seorang laki-laki yang diajak wanita yang kaya dan cantik untuk berzina, maka laki-laki itu berkata, aku takut kepada Allah, ya, aku takut kepada Allah. Warajulun tasaddaqah fa akhfaha, kemudian seorang yang bersedekah lalu dia menyamarkan, menyembunyikan sedekahnya, ya. Bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Hatta la ta'lam simaluhu ma tunfiku yaminuhu, sehingga sampai, ya, tangan kirinya tidak tahu, ya, apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Warajulun dzakarallahu khaliyan fafadat ainahu, dan yang terakhir adalah seseorang yang berzikir kepada Allah sendirian sehingga matanya meneteskan air mata. Nah, di sini ada yang kedua, ya, yang ini, yang pemuda yang hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini sudah selayaknya, ya, seorang pemuda itu, ya, harus kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa disimpulkan, ya, bahwa ciri-ciri pemuda hebat ini, ya, yang pertama ini adalah harus berkarakter baik, ya, berakhlak tinggi, punya tata krama yang baik. Yang kedua adalah harus berilmu, ya. Berilmu ini tentunya ditempuh dengan banyak ngaji, ya. Jadi selain berakhlak yang baik, ya, tata keramanya oke, adabnya baik, juga dia harus berilmu, ya. Kemudian yang ketiga ini adalah kreatif dan inovatif, ya. Jadi pemuda itu harus punya terobosan baru, ya, mampu mengguncang dunia, ya. Banyak kreativitas yang dilakukan dan juga banyak hasil keberagaman yang tentunya bermanfaat untuk umat, ya. Dan yang keempat, ciri pemuda yang hebat adalah tidak pernah merasa gengsi, ya. Selalu bersemangat, tidak mudah goyah, tidak mudah berhenti untuk berkarya walaupun di sana sini banyak yang menghujat. Oke, itu dulu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.